Baik, assalamualaikum Pak Wawan, Pak Nurdi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan juga proses budidaya kita lancar terus ya Pak ya. Ya, nah hari ini saya mau coba ini Pak melakukan pemilihan lagi. Jadi dalam hal ini kita akan melakukan pemilihan mengenai metode kalkulasi survival rate atau tingkat kelangsungan ikan dan juga gimana sih kita cara-cara yang tepat untuk memberikan pakan ikan, ukurannya berapa persen. Jadi mungkin pengalaman Bapak Nurdin atau Pak Wawan pasti sudah ada ya, tapi ini berdasarkan apa yang kita pelajari akan coba kita lihat lagi, coba kita bandingkan nanti kita bisa diskusi. Nah ini saya ada beberapa slide. Jadi ya seperti yang saya sampaikan itu adalah survival rate dan pakan ikan nila merah. Oke. Nah kita mulai dari survival rate. Jadi sebenarnya atau bahasa Indonesia tingkat kelangsungan hidup lah ya bahasa enaknya ya. Itu adalah mengukur seberapa banyak ikan yang akan hidup pada saat kita panen dibandingkan dengan pada saat kita tebar. Jadi sebenarnya perhitungan juga cukup simpel sebenarnya. Jadi kalau contoh kemarin tebar berapa banyak? 600 ekor ya. Nah kalau ikan nila itu rata-rata sekitar 80 sampai 83% dari total rate-nya. Jadi kalau kita bisa menghitung berarti kalau 600 berarti 80% mungkin akan sekitar 400 ekor yang hidup. Nah itu kita bisa hitung Pak. Nah rumus perhitungan itu sederhana, cuma jumlah tebar berapa, jumlah panen berapa. Jadi survival rate-nya adalah jumlah panen dibagi dengan jumlah tebar. Jadi kan bisa kita hitung nanti during the discussion ya Pak ya. Jadi sementara kita coba menggali apa sih yang disampaikan dari presentasi ini. Oke, nah ini yang kedua adalah pemberian pakan ikan nila yang optimal. Jadi mungkin kalau kita sekarang kan kasih pakan terus kita lihat oh ini ikannya lapar kita kasih lagi, tapi kalau nggak lapar ya udah nggak kita kasih dulu kan. Karena pemberian pakan itu cukup penting Pak, karena ya mungkin Pak Wawan, Pak Nurdin juga udah tahu bahwa kalau pakan itu terlalu kebanyakan akan menjadi racun, justru menjadi amoniak ya, menjadi kotoran atau menjadi bahaya buat ikan itu sendiri. Jadi pakan itu harus pas sesuai dengan kebutuhan ikan supaya apa yang kita kasih dimakan sama ikan semuanya dan ikannya tumbuh sehat gitu. Nah cara penghitungan juga ada beberapa. Nah ini kita lihat kan ada pakan di sini ya. Nah ini pakan ini kita bisa timbang nanti. Ketika kita misalnya contoh ukuran ikan masih 10 gram, maka target pemberian pakannya hanya 8% saja. Tapi begitu dia semakin gede dan 250 gram itu benar 3%. Tadi Pak Wawan sudah bilang 3%. Jadi kalau dia 250 gram ikannya dengan jumlah tebar berapa pieces, nah tinggal kita kali berarti oke. 3%-nya adalah sekian gram pakan yang harus kita siapkan gitu Pak. Ada pertanyaan nggak Pak dari Pak Wawan ke Pak Nurdin? Kurang lebih. Tapi so far kayaknya saya lihat sih Pak Wawan udah melakukan itu ya. Jadi kurang lebih 3%-an karena ini kayaknya udah hampir 100 gram. Ada nggak ya ini per ekor? Ada kali ya? Ada. 100 graman ya. Iya nih. 80-100. Jadi mungkin bisa 5% sampai 6%. Atau kalau memang ikannya cukup oke dengan 3% karena banyak pakan alami juga saya lihat. Jadi 3% juga mungkin masih oke. Tapi dengan catatan pakan alaminya itu kita juga harus benar-benar persiapkan. Kita harus menjaga bahwa planktonnya juga memang tersedia dengan baik, jangan sampai ikannya kelaparan, takutnya dia tumbuhnya tidak optimal. Nah makanya ini ada step-step pemberian pakan ikan nila. Contohnya kita harus butuhkan jumlah pakan tadi, jadi kita ada hitung-hitungannya. Jadi kalau dia 100 gram berarti 6% yang harus kita siapkan. Kalau dia udah mulai 250 gram berarti 3% yang harus kita siapkan. Sebenarnya kita jadwalkan pemberiannya kalau bisa 3 kali sehari, tapi kalau memang tidak bisa 3 kali sehari minimal kita harus melihat ketika ikan itu sudah benar-benar membutuhkan makanan kita harus kasih. Tapi bagusnya 3 kali sehari Pak. Kemudian juga kita harus nyebar pakan itu merata, jadi benar-benar makannya dikelilingin ke kolam-kolam supaya semua sudut ikan itu dapat makan. Jadi nggak ngumpul di satu dan mereka rebutan, akhirnya ada yang dapat, ada yang enggak. Akhirnya ada yang satu tumbuhnya kuntet kecil, ada yang satu gede banget. Walaupun untungnya nila nggak kanibal ya, tapi kalau ikan-ikan lain itu kanibal ke lele atau udang misalnya itu dia akan kanibal satu sama lain. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa pakan alamnya benar-benar kita persiapan kita jaga, jadi kita bangun tuh planktonnya. Kayak contoh ini bagus banget ketika awal Bapak masukin eceng gondok, ada apa gerbong pisang atau daun apa gitu, itu lumayan tuh bisa membentuk lumut dan plankton atau pakan alami buat ikan tersebut. Mungkin itu Pak sebenarnya presentasi dari saya. Nanti kita setelah ini tetap diskusi ya Pak ya mengenai tadi cara perhitungan pakannya, cara pemberian pakannya secara langsung. Nanti kita foto-foto aja. Kalau ada pertanyaan dari Pak Wawan, Pak Nurdin, monggo. Itu masalah untuk pakan itu ya. Kalau kita kan kita gantinya sama pet. Betul. Jadi apa dengan pakan lain selain pelet tapi yang
untuk kayak juga gitu. Asalkan dia mengandung nutrisi yang cukup buat ikan boleh, tapi kita harus cek. Kalau pakan buatan biasanya harus cek nutrisi ini, kan bisa dibilang pakan buatan ya. Kalau pakan alami itu benar-benar plankton Pak, tapi sama mungkin cacing, bisa cacing sutra atau cacing yang kurang kecil tuh masih oke tuh, atau plankton. Kalau plankton kan kalau kita lihat air kita kan udah berwarna agak kehijauan nih, coklat kehijauan, itu udah ada planktonnya. Jadi pakan alaminya sudah ada Pak, tapi ya itu untuk tambahan supaya tumbuhnya lebih pesat, makanya dibutuhkan pakan buatan ini. Tapi setiap kita memilih pakan buatan, pertama kita tahu bahwa ini nutrisinya apa dan memang cocok untuk ikan nilai atau enggak. Jadi kalau kita kasih kangkung gitu kan, bisa ya? Asalkan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak masih oke Pak. Tapi kalau terlalu banyak takutnya kangkung kan lumayan, ketika dia akan terdekomposisi menjadi racun juga lama-lama ya. Walaupun dia akan terurai at the end. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak takutnya itu mengganggu ekosistem airnya juga. Dalam jumlah sedikit masih boleh. Mungkin ya berapa persen? Mungkin 0,5% masih boleh. Ya. Iya, emang saya nggak kasih banyak-banyak, paling Betul. ikat Ya hanya sedikit, tapi ikan mungkin masih oke untuk kolam segede ini sih Pak. itu aja sih. Saya mau kasih makan tambahan nih, kalau kangkung kan Betul. Kalau kita lihat ini kan pakannya udah mulai agak lumayan gede. Nanti begitu ikannya makin gede, pakannya juga akan semakin gede kan Pak, ukuran peletnya ini ya. Karena ya itu tadi untuk menyesuaikan dengan berat badannya yang semakin besar, dan tadi jumlahnya udah menjadi 3% kalau udah 250 gram. 250 gram itu udah mendekatin panen ya, karena kan udah kilo 4 bisa dibilang gitu kan. oh, kalau di bawah 200 gram itu masih berapa persen? 5-6%. Lebih banyak ya? Iya, karena tapi kan ininya lebih kecil-kecil ya. Lebih kecil ya? Ya, ini termasuk kayak gini, ini harusnya 5-6% nih kalau kita lihat.